Aduh, siapa ya orang yang Rizky temuin tadi pagi? Dan kenapa Rizky kelihatan takut banget kalau sampai ada orang yang ngikutin dia? Aku bisa lihat jelas kemarahan di muka Rizky pas dia nyamperin taksi aku. Rizky, jangan-jangan Rizky kesini karena dia tahu kalau tadi aku yang ngikutin dia. Aduh, aku bukain nggak ya? Luna? Luna? Aduh, gimana nih? Hei, Hai, coba tebak, saya bawa apa? enggak tahu apa. Saya bawa makanan kesukaan kamu. Kamu kenapa? Kok kamu kelihatan ketakutan kayak gitu sih? Ada apa? Nggak apa-apa kok. Aku cuman kaget aja. Ternyata kamu kesini bawa makanan favorit aku. Aku nggak nyangka. Oh gitu ya. Yaudah, masuk aja Ki. Silakan. Oke. Kamu hari ini kemana aja? Saya siapin makanan dulu ya. Hai Rania. Hai Kak Jody. Lagi ngapain kamu? Biasa nontonin orang-orang ganteng. Nontonin kakak dong. Tunggu. Kakak kok mukanya bete gitu sih? Ini masalah di kantor tadi. Enggak. Enggak ada sejarahnya Kak Jody tuh manyun kayak gitu. Apalagi urusan kerjaan. Jujur deh, Kak Jody bete kenapa? Sebenarnya kakak mau ngelaporin orang yang udah nusuk kamu ke kantor polisi. Cuma kakak nggak jadi. Maksud kakak preman-preman itu? Ya bukan lah. Orang yang bikin nggak sengaja kamu ketusuk itu. Dia ceroboh dan dia ngebahayain nyawa kamu. Tapi kan dia niatnya baik, Kak. Dia itu datang buat nolongin aku. Dan penusukan itu juga di luar prediksi dia. Kak, dia nggak bersalah. Ya, kakak jangan laporin dia ya. Kak Jody, please. Lagi juga, kalau nggak ada dia, aku nggak mungkin sampai rumah. Bisa aja aku lebih parah dari ini. Kakak, please, jangan laporin dia ke polisi.
Gue tahu kenapa lo pengen banget masukin pangeran ke penjara. Dengan pangeran masuk penjara, otomatis Putri bakal sendiri. Dan lo bisa deketin dia kan? Meskipun pangeran di penjara, itu nggak bakal bisa misahin Putri sama pangeran. Karena Putri bakal tetap nungguin pangeran sampai bebas. Karena Putri cinta banget sama pangeran. Dan usaha lo bakal sia-sia. Rekaman CCTV itu saya dapat dari sekitar tempat kejadian adik saya ditusuk. Saya cuma mau sharing ke kamu tanpa maksud apa-apa. Jadi kamu nggak usah pikirin. Putri. Saya kasihan banget sama kamu. Kamu terlalu banyak berkorban demi pangeran. Tapi sebentar lagi, pangeran akan hancur sehancur-hancur. Dan hidup kamu gak akan pernah bahagia sama pangeran. Karena Rizky akan selalu meneror kamu dan pangeran. Sampai dendamnya Rizky terbalas. Cuma saya, Putri, yang bisa selamatin kamu dari Rizky. Tenang ya. Thank you. Kalau aja gue lihat mereka ada bareng sama teman-teman mereka, ya gue nggak apa-apa. Ini mereka cuma berdua doang. Ya gimana orang nggak mau mikir yang macam-macam sama mereka berdua? Rekaman CCTV itu saya dapat dari sekitar tempat kejadian adik saya ditusuk. Saya cuma mau sharing ke kamu tanpa maksud apa-apa. Jadi kamu nggak usah pikirin. Yang kena luka tusuk itu adik Pak Jody. Kita bahas itu besok aja di kantor. Jadi perempuan yang nggak sengaja kena tusukan waktu pangeran coba nolongin itu ternyata adiknya Pak Jody. Put, lo kenapa? Lo baik-baik aja? Muka lo tiba-tiba langsung berubah kayak gitu? Gue nggak apa-apa kok, Cid. Tapi kayaknya gue harus pulang nih sekarang. Oh, lo udah mau pulang sekarang? Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Tapi lo bisa keluar sendirian gak, Put? Gue yakin soalnya Atta pasti masih di depan. Malas gue ketemu sama dia. Iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya udah gue tinggal lo ya, gue pergi sekarang. Sorry ya. Beneran tapi nggak apa-apa ya. Iya. Ya udah. Salam buat pangeran ya. Terus makasih juga lo udah datang ke sini mau denger curhatan gue. Iya, sama-sama. Nanti gue salamin ya. Gue balik ya. Salam ke pangeran. Iya. Dah. Bye, Cid. Bunda udah keluar. Gimana? Lu udah sampein nggak ke Citra? Kalau gue sama Nora itu nggak ada hubungan apa-apa. Semuanya salah paham. Citra bilang apa? Sorry ya, Tak. Tapi Citra belum sempet cerita apa-apa. Soalnya dia lagi emosi banget sekarang. Mendingan tungguin aja ya sampai dia reda emosinya. That's basically what I'm thinking. Tak, nggak ada gunanya ngomong sama wanita yang lagi emosi. Yang ada nanti piring sama panci berterbangan lagi. Tapi masalahnya mau sampai kapan, Pak Regar? Si Citra marah-marah terus kayak gitu. Saya kan sebagai kepala rumah tangga, sebagai suaminya Citra, harus cepet-cepet ngurusin masalah ini. Karena semuanya salah paham. Tak, mendingan sekarang lo pulang dulu deh, lo tenangin diri lo.
Lagian di sini kan aman, ada Uncle Regar. Iya, betul, Prince. That's true. Oh. Tenang aja, Tak, ya. Sebagai Om pasti akan bantuin ponakan-ponakan Om yang bermasalah. Om, maksudnya kenapa Om? Om. Iya Bunda, jadi Pak Regar ini ngaku-ngaku jadi omnya Atta karena lagi deket sama Tante Dahlia, tantenya Citra. Jadi ya udah nganggap jadi omnya Atta juga. That's true. Masa gue mesti teleponin Atta lagi sih? Gue jadi nggak tenang mikirin Atta. Lo kenapa sih gelisah mulu? Mendingan lo samperin aja deh si Atta. Gue juga ikut pusing liat lo gitu. Mau nyamperin kemana? Ke rumahnya? Ya kali, bisa-bisa ada perang ketiga ntar. Terus lo gimana? Aduh, gue juga nggak tahu deh, gue bingung. Gue khawatir banget sama Atta. Kayaknya gue tahu Atta di mana. Nur, lo mau kemana sih? Gue hafal tempat yang dia datengin kalau lagi banyak masalah. Semoga aja Atta masih suka ke sana. Nur, ih. Ya jadi tadi Atta udah cerita semuanya ke aku Bunda. Ya Atta bilang itu semua cuma salah paham. Tapi pas Atta mau jelasin semuanya ke Citra, ya seperti biasa. Citra nggak mau dengerin dan dia cemburu. Dari dulu masalah mereka nggak pernah berubah ya. Selalu aja soal cemburu. Gue gak sabar buat nunggu besok. Gue pengen tanya lebih lanjut soal rekaman CCTV yang tadi dikirimin Jody ke gue. Gue gak nyangka kalau ternyata perempuan yang gak sengaja kena tusuk itu adiknya Jody. Bunda sayang, halo Bunda sayang. Iya. Bunda sayang tuh kenapa sih dari tadi kayak lagi mikirin sesuatu, lagi mikirin aku ya? Tapi serius deh Bunda, kalau kamu lagi banyak pikiran, kamu lagi gelisah, kamu jangan pendam sendiri. Coba kamu cerita ke aku. Aku lagi mikirin soal kerjaan kantor aja. Oh ya? Jadi kamu mikirin soal pengeboran yang di Pulau Bali itu? Bukan, soalnya perusahaan udah kirim orang lain buat handle itu, jadi aku nggak pergi ke sana. Oh, jadi kamu nggak jadi ke sana, Bunda? Enggak, lagian kan kondisinya kayak gini. Aku nggak mungkin lah tinggalin kamu dinas di luar kota. Tadi sebenarnya Bapak ngundang aku ke kantornya sih. Oh ya? Terus gimana? Kamu terima nggak tawaran Bapak? Ya, masih aku pertimbangkan sih, Bunda. Ya udah, pokoknya apapun keputusan kamu, aku akan selalu dukung kamu. Makasih ya, Bunda. Gue beneran gak tenang lagi mikirin soal Jody. Kamu yakin? Gak ada hal yang mau kamu bicarain sama saya? Gak ada kok, Ki. Dari tadi saya perhatiin kamu gak nyaman banget. Why? Mungkin karena aku nervous kali ya, kamu udah siapin surprise ini semua. Thanks ya, Ki. Apa mungkin Luna yang tadi siang ngikutin gue pakai taksi? Kalau ada apa-apa, kamu ngomong aja ya. Ki, aku gak kenapa-kenapa kok. Kamu tenang aja ya. Aku harus sewa seseorang untuk menyelidiki Rizky. Karena aku gak mungkin bisa ngelakuin itu sendiri. Stop. Kenapa, Ki?
Ki, aku bisa sendiri kok. Aku temen ya. Supaya kamu lebih gampang makanya. Aku nggak boleh lengah dengan sikap manis Rizky.